Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ayaruli. Dan kali ini saya ingin ngebahas tentang berapa besar pengeluaran saat istri hamil sampai melahirkan sampai punya anak 1 tahun. Berapa sih biayanya? Saya akan breakdown semua. Jadi mungkin video ini agak lama, tapi tonton aja terus. Di sini saya alhamdulillah udah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama berumur 3 tahun 4 bulan dan yang kedua 4 bulan, baru lahir di tahun 2020. Jadi kan kenapa saya bikin video ini, karena beberapa waktu lalu tuh ada salah satu financial advisor yang memposting salah satu konten tentang betapa mahalnya biaya persalinan. Nah di situ itu saya jadi penasaran gitu. Saya juga jadi akhirnya ngitung berapa sih pengeluaran saya selama dari istri hamil sampai melahirkan sampai punya anak 1 tahun itu berapa, dan hasilnya nggak nyampe ratusan juta. Nanti kita coba lihat aja, kalau ada yang dari financial advisor itu kan nyampe ratusan juta tuh. Jadi saya penasaran gitu. Jadi oke, sekarang kita coba langsung aja ya, saya breakdown dari sini. Jadi yang anak ke-1 sama anak kedua itu sesar, dan biayanya itu ini yang kedua ya, 20.142.000. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke biaya persalinan. Ini udah saya catat semua, mulai dari pengobatan bayi, pergi bayi, pengumuman mama, activity dan semuanya. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, mulai dari biaya persalinan ini adalah harganya kalau untuk yang, jadi saya waktu itu di Rumah Sakit Al Islam di Bandung, dan itu harganya Rp20.142.685. Nah, di sini kalau untuk financial advisor-nya mereka menghabiskan Rp45 juta. Dan kemudian ada juga biaya rawat inap bayi. Jadi waktu itu anak kedua lahir, namun kondisi pernafasannya agak sedikit terganggu oleh air mungkinnya, karena kan waktu yang anak kedua itu istri lahir di minggu ke-41 ke 42. Jadi ketuban juga udah pecah dan warnanya udah agak hijau juga. Jadi mungkin bayinya sempat minum air ketubannya sedikit kali. Jadi waktu lahir tuh nggak langsung nangis kencang, tapi cuman beberapa detik aja langsung kayak ada air gitu di dalam hidungnya tuh. Jadi sama dokter langsung dipindahin ke ruang khusus bayi. Nah di situ selama 2 hari di ruang khusus bayi. Alhamdulillah kondisinya semakin membaik dan akhirnya bisa dirawat gabung sama mamahnya, sama bundanya. Dan di situ kami menghabiskan biaya sekitar 2.184.000. Kemudian kami memakai juga foto untuk bayi baru lahir, itu di 1.800.000. Kemudian ada juga biaya check up hamil, mulai dari hamil pertama sampai melahirkan. Jadi di sini saya estimasinya 15 kali check up dan harganya 500.000 untuk sekali pertemuan. Kami periksanya sebulan sekali aja sampai ke minggu ke-32. Jadi ya cuman sekali aja selama 1 bulan. Dan baru setelah minggu 32 sampai ya pokoknya sampai lahiran itu seminggu sekali kami datang ke dokternya, karena check up juga, ya untuk check up juga itu menghabiskan sekitar 7.500.000. Kemudian untuk suplemen hamil itu bunda sih kayaknya cuma pakai Black Mouse aja 2 botol yang harga sebotolnya 400.000 dan totalnya 800.000. Kira-kira menghabiskan kurang lebih Rp32.426.000. Itu untuk anak kedua. Kalau anak ke-1 kurang lebih sama. Nah, sekarang kita bandingin sama yang financial advisor. Jadi kalau dari mereka itu ada persalinan sesarnya 45 juta, kemudian ada doula dibacanya ya. Doula itu 3 juta. Saya juga baru mengenal istilah doula itu ketika baca postingan financial advisor ini sih. Sorry, itu loh. Saya baru tahu istilah doula itu ketika baca postingan dari financial advisor ini. Nah di sini doula 3 juta, akhirnya saya cari-cari doula itu apa, dan ternyata doula itu adalah, buat yang belum tahu ini, doula itu adalah seseorang yang menemani
istri ketika melahirkan. Jadi doula itu sebagai perantara antara keinginan ibu, jadi menyampaikan keinginan ibunya seperti apa kepada para perawat dan dokter di ketika persalinan gitu kurang lebih ya. Boleh itu cari sendiri di Google, itu doula lebih lengkapnya kayak gimana. Oke, doula 3 juta, kemudian maternity shot ini 8,5 juta, ini ya mahal juga. Jadi ini aja waktu yang saya adjust 1.800.000 itu saya cukup ada sedikit perdebatan lah gitu. Udah foto sendiri aja gitu, agak berantem karena kan udahlah foto sendiri aja, kita punya kamera, punya lampu juga gitu, kita punya dekor-dekoran juga gitu, bisa lah sendiri gitu kan, lumayan 1.800.000 kan bisa buat keperluan bayi yang lain ya nggak. Dan di sini dari financial advisor-nya mereka budgetnya itu 8,5 juta. Oh ya mungkin nggak tahu kalau di Jakarta ya, karena ini kan budget Jakarta, sedangkan kalau saya di Bandung. Mungkin segitu wajar kali, nggak tahu, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang pengalaman boleh share di komen. Oke, kemudian ini juga ada lagi delivery moment photoshoot dan video. Ini bedanya apa ya sama kemudian ini ada cord stem cell. Kemudian di sini ada kontrol dan vitamin selama kehamilan menghabiskan 25 juta. Ini juga cukup besar sih menurut saya. Saya juga memang punya temen di Jakarta juga yang memang sekali check up itu biayanya bisa mencapai 800 atau 1 juta untuk sekali check up aja. Sedangkan kalau di Bandung itu biasanya range harganya tuh 400-500 ribu gitu ya. Itu udah kayak rumah sakit yang lumayan ternama lah di Bandung gitu. Itu paling banyak juga menghabiskan 600 ribu gitu, itu tanpa obat ya. Jadi untuk total dari financial advisor itu menghabiskan 63.900.000, sedangkan kalau dari pribadi itu 32.400.000. Ini juga masih bisa dikurangin sih, newborn kalau mau dikurangin masih bisa, kalau bisa foto sendiri gitu nggak apa-apa, atau mungkin ada teman yang suka rela ingin memotokan buah hati kita gitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan. Oke, kemudian yang berikutnya ada perlengkapan baju bayi. Di sini ada baju newborn usia 0-3 bulan. Di sini saya pasang 3 paket. Jadi satu paketnya itu macam-macam harganya, nanti ada di sini gambarnya. Jadi macam-macam, ada isinya tuh ada berapa set baju, ada juga set popoknya dan perlengkapan bayi newborn lah pokoknya. Itu saya pasang 3 set. Itu satu setnya 285.000 kali 3 jadi 855.000. Kemudian saya estimasi karena bayi itu cepat besarnya ya, nggak kerasa tahu-tahu dia udah 3 bulan, panjangnya udah berapa senti, terus naik lagi bulan keempat udah berapa senti lagi, pokoknya nggak kerasa. Saya juga itu anak kedua, anak ke-1 udah 1 meter aja sekarang. Jadi beli bajunya itu 6 pasang, saya pukul rata lah ya, harganya itu 100.000 untuk masing-masing baju, dan saya pasang 6 pasang untuk setiap usianya. Dan ini juga baju tak terduga, mungkin pengen beli baju yang lucu-lucu atau baju yang bagus-bagus. Itu jadi total budgetnya itu 3.155.000. Dan dari financial advisor itu 4.300.000. Yang ini nggak beda jauh lah ya. Jadi ini masih oke, mungkin harga Jakarta sama harga Bandung nggak beda jauh. Oke, di sini yang ketiga ada perlengkapan mandi bayi. Jadi di sini tuh saya membeli baby towel yang kayak gini. Ini harganya 1,5 juta. Terus ada juga tempat mandi bayi yang buat duduknya, tempat mandi bayi duduknya. Gambar yang di sini. Terus ada bak mandi bayi itu yang kayak kalau orang Sunda mah bilangnya jolang ya, ember besar atau tempat bak mandi yang dari plastik gitu. Kemudian handuk bayi di sini saya pasang ada 2. Ini yang bahan polyester. Ini yang bahan kain yang lembut juga sama. Terus ada juga waslapnya, ada juga sabun. Di sini saya sabun estimasi sebulan sekali karena bayi itu nggak terlalu butuh banyak sabun. Jadi cukup sabunnya sedikit aja, nggak banyak-banyak. Yang penting kan karena badan bayi itu masih kecil, jadi nggak terlalu hambur lah untuk masalah sabun beda sama kita orang dewasa. Jadi di sini total untuk perlengkapan mandi itu ada 2.800.000. Ini estimasi, ini yang saya catat juga ya pengeluaran sama estimasi saya. Sedangkan dari financial advisor-nya mereka budgetnya 6.800.000. Ini selisihnya sampai 4 juta.
mungkin beli perlengkapan bayinya yang mewah kali, atau yang terus anduknya mungkin yang polyester banget, atau ya nanti ya kita nggak tahu lah, pokoknya selisihnya 4 juta tuh lumayan. Nah, di sini ada perlengkapan tidur bayi. Nah, di sini yang pertama box bayi, kemudian ada selimut bayi, kemudian ada pelindung mata, kelambu itu yang kayak tudung saji yang jaring-jaring, biasanya untuk menghindari sengatan nyamuk atau serangga. Kemudian di sini ada bantal dan guling dan baju tidur. Oh ya, untuk box bayi ini saya ini bikin custom ke tukang kayu. Waktu itu harganya sekitar 1.300.000. Kemudian ada selimut bayi, pelindung mata, kelambu, ya pokoknya di total itu habis 3.400.000 Sedangkan dari financial advisor-nya mereka membudgetkan 8.900.000. Ini selisihnya sampai 5 juta. Dan ini ya kita nggak pernah tahu lah ya, kebutuhan setiap orang kan beda, dan kebutuhan setiap anak juga beda gitu. Apa sih yang terbaik menurut orang tuanya bagi anaknya, kan itu beda juga ya. Oke. Kemudian di sini perlengkapan kesehatan bayi. Di sini minyak klon saya masukin kesehatan, kemudian minyak rambut juga, dan ada ini Sebamed. Ini biasanya saya pakai kalau misalkan anak itu ada ruang popok di pahanya atau mungkin di bokongnya, itu biasanya saya menggunakan Sebamed. Dan ini juga kepakai sekali ketika ingin coba-coba popok ke anak. Padahal untuk anak itu jangan coba-coba. Tapi ya kita kan popok juga kan harganya lumayan. Nah, selain itu ada juga obat-obatan. Ini saya budgetin 1 juta. Karena in case kalau misalkan anaknya perlu ke dokter untuk check up dan juga untuk beli obat, itu beda lagi. Nah, itu menghabiskan sekitar 1.900.000. Sedangkan dari financial advisor-nya hanya 576.000 untuk kesehatannya. Ya mungkin berbeda-beda ya, sekali lagi kebutuhan dari orang tua untuk anaknya. Oke, kemudian ada yang berikutnya, ada perlengkapan makan bayi. Nah, di sini lumayan banyak nih pengeluarannya di makan bayi ketika bayi sudah mulai usia 6 bulan, dan di situ kita sudah harus mulai memikirkan empasi, makanan pendamping ASI. Di situ segala perintilannya, mulai dari tempat duduknya, tempat makannya, sendoknya, bibsnya, lapnya, segala macam rupa, semuanya harus kita perhitungkan, harganya juga. Di sini ada tempat makan. Tempat makan tuh kayak piringnya, sendoknya, itu saya bikin 3 set. Ini ada sekitar 269.000. Kemudian ada dot feeder juga. Ini dot feeder itu yang bayi biar bisa megang, nanti kita isiin buah-buahnya. Ini gambarnya kayak di sini. Itu 2 set juga. Kemudian sendok, kemudian slow cooker 1 unit, terus botol 3 piece, kemudian blender 1 unit. Ini penghangat botol, warm botol ini saya beli 1 unit, tapi saya jarang kepake karena lama itu yang untuk ngangetin botolnya. Jadi saya biasanya ngangetin botol susunya itu kalau habis ngambil dari asip dari freezer. Biasanya saya simpen di taruh gelasnya saya isi air panas, kemudian saya masukin deh. Kalau yang mau tutorialnya boleh komen, nanti saya coba bikinin cara memberikan asip yang baik untuk bayi. Kemudian di sini ada sabun cuci piringnya 6 pouch. Kemudian ini high chair, ini lumayan mahal juga, high chair 1 set. Kemudian bib atau adainya yang biasa dipakai buat bayi biar nggak kena baju, ini 2 piece aja karena bisa dicuci kan. Oh, ini bib adainya yang bentuknya yang bahannya anti basah gitu loh. Apa ya bahannya, jadi ini tuh di total 3.185.000. Sedangkan kalau dari financial advisor 6.814.000. Oke, lanjut ke perlengkapan pergi bayi. Di sini ada car seat, kemudian ada stroller, ada selimut, sepatu, tempat minum, tas Nelo, tas bayi besar, gendongan depan, Hanaro, baby wrap.
Nah kalau bunda sih biasanya pakai yang baby wrap ini karena bisa buat aktivitas juga. Oke, di sini ini nggak usah diisi ya, saya lupa ngisinya. Jadi di sini ada car seat beli 1, stroller 1, selimut bayi saya beli 2, sepatu 4, tempat minum dan lain-lain, itu menghabiskan sekitar 3.200.000. Sedangkan dari financial advisor itu menghabiskan 8.700.000. Oke, berikutnya ini masih banyak. Oh ya, untuk yang belum subscribe, tolong, terima kasih buat teman-teman yang masih nonton sampai ke menit ini, saya sangat apresiasi. Semoga sharing ini bisa membantu. Dan kalau suka jangan lupa subscribe dan like, jangan lupa juga share. Oke, di sini perlengkapan mama ini ada Spectra pompa ASI. Ini yang saya cukup kaget juga ya melihat harga pompa ASI itu. Saya pikir tuh nggak nyampe jutaan ya, tapi ternyata pas dilihat, wah 1.900.000. Kaget itu saya. Akhirnya beli. Terus saya beli juga Medela, ini yang pompa ASI manual. Kalau yang ini pompa ASI elektrik. Nah, jadi waktu itu saya kenapa beli lagi pompa ASI manual, karena waktu itu ketika jalan-jalan ke Bandung, pompa ASI yang Spectranya ketinggalan. Dan bunda itu ASI-nya sudah penuh, jadi terpaksa harus dipompa dan akhirnya beli juga lah yang manual. Saya juga kaget, ini yang harga yang manual itu 400.000. Kaget sih memang, tapi ya mau nggak mau harus beli karena terpaksa. Ya alhamdulillah waktu itu ada uangnya juga, ada budgetnya. Sebenarnya nggak dibajetin sih, ini berarti jatuhnya ke uang cadangan lah. Kemudian ada juga suplemennya, pakai Blackmores juga, kemudian susu soya. Ini suplemen semua untuk memperlancar ASI ya. Oh ya, terus ada check up juga after sesar ke dokter 1 kali. Kalau alhamdulillah bagus, jadi cukup 1 kali aja. Kemudian ada Mama Bear, ini paling sering sih Mama Bear, ini 5 dus ya. Ini 5 dus, 1 dusnya isi mungkin 10 apa 8, 10 piece lupa saya. Ini yang paling ngaruh sih memang Mama Bear ini. Kemudian tas asip cooler bag ini segini harganya. Jadi total itu sekitar 13.700.000. Sedangkan kalau dari financial advisor itu biaya perlengkapan mama 1.200.000. Kemudian untuk vaksin ini saya hitung-hitung, vaksin anak itu 20 kali sampai 24 kali ya. Itu tergantung juga orang tuanya ingin, yang wajibnya nggak nyampe 20 kali. Ini kan macam-macam, ada vaksin yang tambahan kayak rotavirus. Nah itu, jadi saya di sini pukul rata juga karena setiap saya cek vaksin itu biasanya harganya 400 sampai 500.000. Ada kemarin itu yang sekaligus 2 kali vaksin itu mencapai 1.100.000. Itu langsung vaksin 2 itu yang kalau nggak salah itu waktu bayi usia 3 bulan, dan itu apa ya jenis vaksinnya? Saya lupa, nanti saya tulisin lah. Dan ini total untuk vaksin itu sampai 10 juta. Dan untuk financial advisor dia menyantumkan 18 juta. Oh, sedikit lagi guys, sedikit lagi. Nah, kemudian ada perlengkapan activity-nya untuk bayi. Jadi sini kalau bunda itu seneng banget dia beliin buku buat anaknya. Jadi beli buku online, waktu itu ada buku mungkin biasanya BBW juga, lagi ada diskon besar-besaran buku gitu, suka just tip buku juga. Itu bisa menghabiskan nggak kerasa sih berapa puluh ribu nyampe ya tahu-tahu nyampe 1 juta gitu belanja buku itu. Di sini ya saya budgetin 1 juta. Terus ini ada Lion Baby Walker Fisher Price, ini harganya 900.000. Terus kursi makan Mamas Papa 1.100.000. Ini saya juga kaget, ini kursi makan Mamas Papa. Waktu itu bunda tuh bilang ya ini kayaknya Zain, ini belinya waktu zaman anak pertama ya, masih Kak Zain. Jadi ya kata bunda bilang ya ini kayaknya Zain butuh ini deh, ini bagus banget kan kursinya, ini ada bisa tempat mainnya, ada bisa jadi tempat makan Zain juga, terus bisa dibawa-bawa juga kalau misalkan ke rumah neneknya gitu kan, bisa dibawa juga. Saya kaget waktu itu harganya kalau nggak salah belum 1.100.000 tapi harganya tuh 900.000. Ini masa gitu cuman segede gitu doang tapi harganya 900.000. Memang nih harga produk-produk bayi itu banyak yang di luar akal.
Jadi intinya untuk yang pasangan muda ya, jangan kaget ketika harga barang-barang bayi itu lebih mahal daripada harga orang tuanya gitu. Misalkan kayak baju aja, ini baju cuman ya ini baju harga sekitar 30 atau 40 ribu lah kaos gini. Sedangkan anak itu satu baju bisa nyampe ratusan ribu, padahal cuman ukurannya kan nggak nyampe semeter gitu. Ya, jangan kaget pokoknya saya waktu anak pertama terus saya dibawa ke tempat toko bayi perlengkapan anak sama bunda. Saya di situ kaget juga lihat barang-barang bayi itu mahal-mahal. Oke, tapi selalu ada alternatif lah ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada juga biaya akikahnya kurang lebih untuk 2 ekor domba itu ya sama makan-makannya 7 juta lah sekitar kurang lebih. Nah, di sini kalau dari financial advisor itu biaya lain-lain saya kurang tahu mereka masangnya 11.200.000 itu untuk apa aja. Dan untuk tadi yang perlengkapan activity juga mereka menyantumkannya itu 8 juta. Ya, itu saya juga kurang tahu apa aja. Jadi kalau di total itu mulai dari atas tadi sampai bawah, kalau dari pengeluaran anak saya pribadi gitu, anak saya pribadi kurang lebih 73.980.000 dan dari financial advisor itu nyampe 185 juta. Oh ya, dan di sini tuh nggak semuanya, dan dari 73 juta ini tuh belum dipotong diskon dari mungkin ada yang ngasih, karena waktu itu saya juga kebetulan kan saya masih kerja waktu itu di salah satu perusahaan di Jakarta, di Bandung. Itu saya dikasih yang high chair ini loh, perlengkapan makan bayi yang high chair nih, yang 1.800.000 ini saya dikasih, alhamdulillah. Itu rezeki anak berarti satu. Terus ada yang juga dari kakak saya ngasih car seat ya senilai segitu 700 ribuan, alhamdulillah. Pokoknya ada aja gitulah rezeki untuk anak itu. Jadi nggak semuanya ini juga kayaknya kurang dari 70 juta deh kayaknya ya. Karena kan banyak yang ngasih saudara-saudara juga kayak tempat makan, baju bayi, terus activity bayi. Saya juga ada tempat makan anak juga yang dikasih sama temen juga gitu kan. Jadi alhamdulillah gitu, ada aja rezekinya untuk anak, ada aja yang ngasih gitu. Oh iya, saya ketinggalan satu nih. Popok belum masuk nih kayaknya. Oke, popok anggaplah kita ke baju ya. Popok saya masukin ke baju karena popok itu kurang lebih digantinya kan hampir sesering baju atau lebih sering mungkin. Bun Zio, tunggu ya, Zio banget. Jadi di sini saya masukin aja ke perlengkapan baju, karena kan popok ganti juga bareng sama baju biasanya habis mandi ganti popok, terus misalkan pipis atau dodon gitu ya. Di sini popok anggaplah satu hari itu ngabisin satu hari tidur 5 misalkan ya. Banyak amat, emang segitu kayaknya. Banyak ya, 5 satu hari berarti dikali 52 minggu. 1 tahun itu kan 52 minggu, berarti ini 52 lot. 52 lot kali biasanya saya 70.000 sih. Nah, harganya buat popok 3.600.000. Oke. Mahal juga ya. Kalau karena ini kan disekaligusin. Oke, berarti kalau ditotalin lagi semuanya jadi 77 juta. Sedangkan yang financial advisor itu 185 juta. 77 juta ini nggak semuanya keluar, mungkin di bawah 70 juta karena banyak sekali barang-barang yang dikasih. Jujur aja, kayak misalkan car seat, kemudian stroller juga dikasih. Terus perlengkapan makan juga dikasih, high chair, baju, banyak lah pokoknya. Langsung aja kita masuk ke kesimpulan. Ini juga kan semuanya nggak langsung sekaligus keluar 70 juta gitu, tapi dicicil kan semuanya selama 2 tahun, berarti setahun 9 bulan mulai dari masa kehamilan sampai sekarang. Waspada itu perlu, financial planning itu perlu, tapi ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan itu tidak perlu. Jadi keep on track, bikin
planning yang semestinya gitu. Tapi nggak perlu khawatir berlebihan. Oke, tuh. Karena rezeki anak itu insya Allah terbuka dari mana saja. Nah, itu tadi masukan dari Bunda. Udah denger kan semuanya? Oke, kalau begitu terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Yang nonton dari awal sangat saya apresiasi. Semoga rezekinya berlimpah terus. Kalau ada masukan, kalau ada yang mau sharing juga berapa sih pengeluaran teman-teman selama masa kehamilan hingga anak 1 tahun, silahkan tulis di bawah. Terima kasih, jangan lupa subscribe biar nonton terus video kelanjutannya biar update terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya. Bye.